Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, sukacita bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudari di dalam program pelayanan podcast Emana. Kita kembali bersekutu menikmati firman Tuhan. Dan untuk persekutuan hari ini kita akan ditemani oleh saudara Kenny. Halo saudara Kenny, selamat bergabung kembali. Halo saudara Stephen, puji Tuhan bisa kembali bergabung di dalam Emana Podcast. Amin. Senang bisa ada bagian ya di dalam membahas firman Tuhan. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi berkat yang besar bagi seluruh saudara-saudari para pendengar podcast. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara Kenny. Sebelum kita masuk ke dalam porsi persekutuan kita hari ini, saya ingin terlebih dahulu menginformasikan kepada saudara-saudari bahwa untuk persekutuan hari ini kita akan membahas dari dalam satu porsi di dalam Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 1 sampai 15 ya. Ini adalah satu catatan, saudara-saudari boleh meluangkan waktu untuk bisa membacanya ya. Kemudian dari porsi ini kita akan membahas satu topik yaitu tentang tanda ajaib ya. Jadi ini adalah topik persekutuan kita hari ini. Lalu kemudian saya akan membacakan satu ayat bagi kita untuk mengawali persekutuan kita, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 5. Sana dikatakan, tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Men, puji Tuhan, itu adalah ayat yang mendasari persekutuan kita sore hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada saudara Kenny untuk membawa kita melihat ya kaitan antara porsi bacaan ini dengan topik yang akan kita bahas hari ini. Amin. Silahkan saudara Kenny. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, saya yakin melalui podcast di hari-hari sebelumnya tentu kita bisa tahu bahwa kisah yang terjadi di dalam pasal 28 ini adalah kisah perjalanan Paulus menuju ke Roma. Tetapi di dalam perjalanan ini kapal mereka terkandas. Akibatnya adalah mereka harus singgah ya, atau mereka harus tiba di satu tempat, yaitu di Malta, sebuah pulau. Dan kejadian inilah yang terjadi di Pulau Malta ini, di mana ketika penduduk pulau itu dengan ramah menyambut ya Paulus dan kelompoknya. Mereka menyalakan api yang besar, mereka mengajak semua orang di situ, karena pada waktu itu sudah mulai hujan dan hawanya dingin. Jadi ketika mereka sedang ya menyalakan api ini, maka Paulus memungut seberkas ranting-ranting, meletakkannya di atas api. Maka keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Orang-orang pada saat itu langsung berkata bahwa, wah, Paulus ini orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Karena meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi ayat 5, seperti yang tadi saudara Stephen sudah bacakan, Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Ini adalah sebuah tanda yang ajaib, saudari. Seekor ular beludak memangut, menggigit ya tangan dari Paulus, tetapi Paulus dengan sikap respon mengibaskan ular itu ke dalam api dan sama sekali dia tidak menderita. Ini satu perkara yang ajaib. Umumnya orang-orang bisa melakukan demikian itu adalah orang-orang yang luar biasa dan orang-orang suka menggembar-gemborkan kejadian. Tetapi mari kita lihat Paulus, seorang hamba Tuhan, seorang yang mengenal Allah. Dia tidak mengatakan kepada orang-orang pada saat itu. Dia tidak berkata, lihat aku melakukan satu tanda ajaib. Padahal kita tahu posisi Paulus pada saat itu sedang ada di dalam penawanan. Dia dibawa ke Roma itu adalah untuk diadili, untuk dia naik banding
kepada kaisar. Tetapi Paulus tidak menggembar-gemborkan tanda ajaib. Saudara-saudari, ini sungguh ada sebuah teladan yang baik. Hanya orang-orang yang tidak mengenal Allah baru menggembar-gemborkan tanda ajaib. Sedangkan Paulus, dia walaupun banyak tanda ajaib yang dia lakukan, tapi dia berkata di dalam 1 Korintus 2 ayat 3, di dalam kelemahan dia lemah, dia sangat takut dan gentar. Saudara-saudari, Allah mau bekerja melalui manusia. Namun Allah tidak menghendaki manusia merasa dirinya bisa berbuat sesuatu. Orang yang tidak mengenal Allah baru mengatakan bahwa mereka dapat melakukan sesuatu bagi Allah. Sebaliknya, orang-orang yang mengenal Allah menyadari bahwa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Menyadari bahwa mereka hanya bisa belajar tunduk, taat kepada Allah. Rela, mereka mau dipakai Allah. Mereka bukan merasa mampu sehingga mereka bisa dipakai, tapi mereka hanya tahu menerima, mengenal bahwa Allah yang akan mengerjakan segala sesuatu. Saudara-saudari, moga ini menjadi satu teladan, satu contoh bagi kita. Seorang yang mengenal Allah bukan orang yang menggembar-gemborkan tanda ajaib, tapi seorang yang mengenal Allah, apa yang dia perhidupkan, apa yang dia perbesar, bukan tanda ajaib. Paulus berkata dia adalah orang yang memperbesar Kristus. Dia adalah orang yang mengekspresikan Kristus. Yang dia mau tunjukkan adalah tanda Kristus di atas diri. Salib Kristus sering menjadi kemegahan. Dan semoga saudara hari ini kita mengenal perkara ini. Kita perlu belajar merendahkan diri kita. Kita perlu belajar menjadi orang sederhana, mengikuti Tuhan. Maka kita akan mengalami bagaimana Tuhan bisa memakai kita menjadi satu bejana untuk maksud yang mulia. Seperti Tuhan memakai Rasul Paulus. Puji Tuhan, semoga teladan Rasul Paulus ini menginspirasi kita, mendorong kita untuk lebih mengenal Allah kita. Mulia bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Kenny atas persekutuannya. Saya sendiri sangat menikmati ya dari kisah Paulus ini. Saya juga merasakan ada dua aspek ya. Pertama adalah aspek teladan Paulus yang sangat baik ya. Tetapi di aspek yang lain, ini juga menjadi satu perkara yang menerangi dan menyingkapkan kita ya. Kita melihat Paulus ya, dia melakukan satu tanda yang ajaib dan besar, tapi dia tidak memamerkan itu ya, tidak menggembar-gemborkan itu. Sebaliknya dia justru menjadi orang yang berdiam diri. Nah, saudara-saudari, ya hari ini di atas diri kita juga sama ya. Tadi saudara Kenny mengatakan bahwa yang kita pamerkan, yang kita perbesar hanya Kristus ya, bukan tanda-tanda ajaib ya. Ada kalanya memang Tuhan merahmati kita, menyatakan satu tanda ajaib ya. Tetapi tanda ajaib itu bukan untuk kita pamerkan ya, tetapi itu adalah membawa kita belajar sama seperti Rasul Paulus ya. Dia belajar tidak bersandar dan memamerkan tanda-tanda ajaib yang bisa dia kerjakan, tetapi justru yang dia pamerkan adalah kuasa Kristus ya. Justru yang dia pamerkan adalah Kristus sendiri ya. Semoga ini juga bisa mendorong kita menjadi orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Allah. Amin. Puji Tuhan. Untuk menutup persekutuan kita, saya minta sekali lagi Saudara Kenny bisa pimpin kita dalam doa. Amin. Amin. Mari saudari kita berdoa. Amin. Tuhan, terima kasih untuk sepotong ayat-ayat yang kami baca hari ini. Amin. Membawa kami melihat satu teladan seorang yang mengenal Allah. Amin. Seorang yang menjadi bejana untuk maksud yang mulia. Seorang yang Tuhan pakai begitu besar untuk mendapatkan manusia. Membawa orang kepada Allah. Amin. Bahkan menjadi alat untuk merampungkan kehendak-Mu. Tuhan, yaitu orang-orang yang tidak menggembar-gemborkan tanda-tanda ajaib, tapi adalah seorang yang sepenuhnya memperhidupkan Kristus. Amin. Tuhan, kiranya teladan ini juga menjadi contoh, menjadi, Tuhan, menjadi sasaran pelatihan kami. Amin. Apa yang kami kejar bukanlah sebuah tanda yang luaran.
Apa yang perlu kami, Tuhan perhatikan, bukanlah tanda-tanda ajaib yang luar. Biarlah perhatian hati kami hanya kepada Kristus. Amin. Karena Tuhan, Allah sendiri bersaksi, Engkaulah anak yang Bapa kasihi. Hanya kepada Engkaulah Allah berkenan. Kiranya Tuhan, hati kami Kau terus palingkan untuk mengenal diri-Mu, mengasihi diri-Mu, sampai kami bisa memperhidupkan diri. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk seluruh saudara-saudari para pendengar podcast dimanapun kami berada. Jadikan kami menjadi perbesaran. Jadikan kami menjadi saksi-saksi Kristus. Bukanlah hanya sekedar sebuah tanda ajaib, tapi sungguh kami adalah saksi-saksi-Mu yang hidup di zaman ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. 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 Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Kenny atas persekutuannya. Semoga di waktu yang datang bisa ada waktu kembali bersekutu dengan kita. Juga bagi saudara-saudari yang menikmati persekutuan ini, kiranya firman Tuhan juga boleh terus menguatkan dan meneguhkan kita. Amin. Sekian persekutuan kita dalam podcast Emana hari ini. Sampai jumpa dalam podcast yang berikutnya. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.